Walaupun kecil, sedikit, namun ikhlas di sisi Allah sangat bermanfaat. Walaupun besar, hebat, namun tidak ikhlas, tak ada gunanya atau berbahaya untuk orang yang melakukannya. Disinilah letak sangat pentingnya niat. Bismillahirrahmanirrahim. Amal walaupun kecil, namun kalau dilakukan dengan ikhlas, itu adalah amal yang bermanfaat. Apalagi amalan yang besar. Dan amal kalau besar, kalau dilakukan tidak ikhlas, tak akan ada gunanya. Bahkan bisa jadi sia-sia atau menjadi mara bahaya dan petaka untuk orang yang niatnya salah. Disinilah letak sangat pentingnya niat. Walaupun kecil, sedikit, namun ikhlas di sisi Allah sangat bermanfaat. Walaupun besar, hebat, namun tidak ikhlas, tak ada gunanya atau berbahaya untuk orang yang melakukannya. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang 3 orang yang pertama kali akan menghuni neraka jahanam. 3 orang akan pertama kali menghuni neraka jahanam. Ketiga-tiganya melakukan amalan yang sangat hebat. Yang kita mungkin nggak sanggup sampai kepada derajat itu. Saking hebatnya. Namun ternyata salah niat. Akhirnya menjadi penghuni neraka jahanam pertama sebelum yang lain diazab oleh Allah. Yang pertama, seorang ahli ilmu, ahli syariat, namun tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, ahli jihad, selalu berperang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, menebas dan ditebas, menusuk dan ditusuk, membunuh atau terbunuh, sampai akhirnya meninggal di medan perang. Ini amalan luar biasa. Antara orang yang jihad fisabilillah yang ikhlas, antara dia dan surga hanyalah kematian. Namun orang ini niatnya salah. Dan yang ketiga adalah ahli infak dan sedekah. Ahli infak dan sedekah. Di mana seluruh jalan-jalan infak dan sedekah ada harta dia di situ. Dia infakkan. Seluruh bidang infak dan sedekah tak ada yang luput. Semuanya ada harta dia ditanamkan di sana. Maka ini orang yang amalannya luar biasa. Kita mungkin berinfak, tapi sebahagian saja, sebahagian bidang saja. Namun dia tidak. Di seluruh bidang jalan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, di situ ada harta dia tertanam dalam bentuk infak dan sedekah. Namun ketiga-tiganya niatnya rusak. Ketiga-tiganya sama dalam satu niat yang rusak, yaitu tidak mengharapkan ridho Allah, namun mengharapkan pujian manusia. Yang satu ingin digelari alim, yang satu ingin digelari pahlawan Islam, orang yang pemberani di medan perang, dan yang satu ingin digelari ahli infak, ahli sedekah, orang yang rajin berderma, seorang yang dermawan luar biasa. Dan ketiga-tiganya diazab oleh Allah di neraka sebelum Allah mengadab Fir'aun, sebelum Allah mengadab Qarun, sebelum Allah mengadab Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini menunjukkan bahwa salah niat memiliki hal yang mudarat untuk pelakunya. Oleh karena itu, mari kita lihat niat kita, jangan sampai salah niat. Hati-hati melakukan amal bukan karena Allah. Kalau melakukan amalan dunia dengan niat dunia itu wajar. Yang tidak wajar adalah melakukan amal akhirat untuk niat dunia. Melakukan amal dunia untuk dunia wajar. Karena itu amalan dunia. Diniatkan untuk dunia.
Nggak ada masalah. Dirapikan pekerjaan kantor agar bos senang, nggak ada masalah. Kenapa? Amalan dunia diniatkan untuk apa? Untuk dunia, nggak ada masalah. Namun amalan akhirat diniatkan untuk dunia, ini yang parah. Dan ini yang terjadi dalam hadis ini. Amalannya amalan akhirat. Ilmu, jihad, sedekah. Itu bukan amalan dunia, itu amalan akhirat. Namun diniatkan untuk dunia, untuk pujian manusia. Sehingga menjadi mudarat bagi pelakunya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan niat kita. Jangan salah. Kecil tapi ikhlas bermanfaat. Besar namun tidak ikhlas berbahaya. Mungkin tidak diterima atau menjadi bencana untuk orang yang tidak ikhlas. Berikutnya, hal yang berhubungan dengan niat. Orang kalau sudah ikhlas, dia tidak mengharapkan pujian manusia. Dia hanya ingin dilihat oleh Allah. Dia tidak akan menginginkan pujian manusia. Dipuji pun dia tidak akan senang. Ini ciri orang yang ikhlas. Ciri orang yang ikhlas. Dia tidak ingin pujian manusia. Dan dia takut pujian manusia itu. Kenapa dia takut pujian manusia? Karena pujian manusia itu yang bisa membuat akibat buruk bagi dirinya. Oleh karena itu, kenapa di dalam agama kita yang mulia ini, kita dilarang memuji saudara kita di hadapannya langsung. Kita dilarang apa? Memuji saudara kita langsung di hadapannya. Kenapa? Karena bisa merusak apa? Niatnya. Bisa membuat dia bangga dengan amalnya, ujub dengan amalnya, hilang keikhlasannya. Maka indikasi keikhlasan diantaranya adalah tak ingin dipuji. Dan tak suka dipuji. Oleh karena itu, orang yang ikhlas ingin sekali ibadahnya itu dia sembunyikan dari manusia. Kecuali hal-hal yang tidak bisa disembunyikan. Dari dahulu kala sampai sekarang amalan yang ikhlas, pelakunya ingin menyembunyikan ibadahnya. Kecuali hal-hal yang tidak bisa disembunyikan. Sholat tidak bisa disembunyikan. Bagaimana menyembunyikannya? Maka bukan berarti kalau seseorang sengaja tidak mau sholat berjamaah dengan niat ikhlas, menjaga keikhlasan, itu salah. Itu tidak benar. Karena memang sholat harus tampak. Di antara ciri keikhlasan adalah maksimal dalam ibadah. Maksimal di dalam ibadah. Memaksimalkan ibadah. Adapun asal ibadah, indikasi ketidakikhlasan. Kalau dia sudah ikhlas, dia akan maksimal dalam ibadah itu. Karena orang yang ikhlas memaksimalkan ibadahnya kepada Allah karena dia inginkan Allah. Ada sebuah pengalaman kita ketika dulu di pesantren, ini sebagai contoh saja. Ya. Kita biasanya sore-sore disuruh bekerja. Antara asar sampai maghrib itu selalu ada saja kerjaan. Entah ngangkat batu bata, entah ngangkat kayu, entah ngangkat besi, entah ngangkat pasir dan semacamnya. Suatu sore kita disuruh untuk ngangkat batu bata, ngambilnya dari 400 meter dari pesantren, untuk dibawa ke pesantren. Kita pun pergi dari habis sholat asar keluar ke tempat di mana batu bata itu akan diambil dan dibawa ke dalam pesantren. Karena mobil nggak bisa masuk.
truk nggak bisa masuk. Jadi dia menurunkannya sekitar 400 meter dari pesantren. Batu bata. Bisa antum bayangkan batu bata? Ketika kita pergi bolak-balik, balik pesantren, pergi lagi balik bawa batu bata, ada kawan itu membawa batu bata satu di kanan, satu di kiri. Melenggang dia begitu. Lalu ditanya, kamu kok bawa segitu aja? Yang penting ikhlas. Jawabannya apa? Walaupun dua yang penting ikhlas. Ini indikasi tidak ikhlas. Kenapa? Orang yang ikhlas dia akan maksimal. Kalau dia ikhlas dalam mengangkat batu bata, dia akan mengangkat batu bata sesuai dengan kemampuannya. Semisal dia bisa angkat 10, dia angkat 10. Dia mampu mengangkat 16, dia angkat 16 buah batu bata. Namun ketika satu diambil di kanan, satu diambil di kiri, dan dia melenggang cantik. Lalu ketika ditanya, kamu bawa itu aja? Iya, yang penting ikhlas katanya. Ini indikasi ketidakikhlasan. Indikasi ketidakikhlasan. Kenapa? Tidak maksimal. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan, mereka memberikan makan kepada orang lain, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tawanan-tawanan perang, ala hubbihi, di saat mereka sedang mencintai makanan itu. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian mengharapkan wajah Allah. Ucapan keikhlasan, indikasi keikhlasan, mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak inginkan dari kalian balasan, kalian balas kebaikan kami, atau juga kami tidak inginkan dari kalian ucapan syukur dan terima kasih kalian kepada kami, juga tidak kami inginkan. Lihat, tidak menginginkan pujian manusia, tidak inginkan balasan dari manusia, tidak inginkan kata terima kasih manusia. Indikasi yang pertama yang tadi kita katakan. Yang kedua, maksimal dalam ketaatan ada pada firman Allah, ala hubbihi. Ala hubbihi. Mereka memberikan makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada tawanan perang, ala hubbihi, ketika mereka sedang mencintai makanan itu. Memberikan makanan di saat kita mencintai makanan itu beda dengan memberikan makanan ketika kita sedang tidak butuh makanan itu. Maka ketika bisa memberikan makanan kepada orang lain di saat kita sedang menginginkannya, indikasi keikhlasan. Kenapa? Maksimal. Maksimal dalam ketaatan. Maka lihat, pujian Allah ketika orang ikhlas memberikan makanan adalah maksimal ketika memberikan makanan. Apa itu? Dia memberikan makanan di saat dia membutuhkan makanan. Antum lagi lapar-laparnya, pergi ke warung beli nasi bungkus. Mau makan, ada orang minta. Ada pengemis minta. Ada peminta-minta menginginkan itu dengan mengatakan, Pak, saya lapar, bisa nggak berikan nasi itu kepada saya? Padahal antum sedang menjinjing atau memegang nasi itu untuk antum makan dan antum juga lapar. Bisa nggak antum memberikan itu kepada orang itu? Di saat antum sedang membutuhkan makanan itu. Di sini beda dengan antum sudah makan, namun setelah itu untuk makan nanti antum beli, sementara antum sudah tidak butuh lagi, kecuali nanti, tujuannya adalah nanti, ketika itu diminta orang, antum sedang tidak butuh. Beda dengan ketika antum lagi lapar-laparnya.